Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Lestari, absen 03 dari kelas 11 Nakes Man 11 Jakarta Selatan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Nah, sebelum kita mengenal tentang Muhammadiyah, kita harus mengetahui siapa sih pendirinya Muhammadiyah. Pendiri dari Muhammadiyah yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ia memiliki nama saat kecil yaitu Muhammad Darwis. Ia lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Tahun 1903, ia ke Mekah selama 2 tahun untuk berguru dengan Syekh Ahmad Khotib yang juga guru dari pendiri NU, Ki Haji Hashim Asy'ari. Nah, karena kita tadi sudah mengenal siapa pendiri dari Muhammadiyah, sekarang saya akan menceritakan tentang latar belakang dari Muhammadiyah. Muhammadiyah secara etimologis yaitu pengikut Nabi Muhammad, dan secara terminologi berarti gerakan Islam. Nah, pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau dalam kalender Masehi pada 18 November 1912 Masehi merupakan lahirnya Muhammadiyah. Nah, tujuannya yaitu menjadikan sebagai alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk kepada faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Nah, dalam faktor internalnya yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islamnya. Nah, maksudnya dari sikap beragama umat Islam itu apa sih? Nah, jadi sikap beragama umat Islam saat itu pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap beragama yang rasional. Syirik, taklid, dan bid'ah masih menyelubung kehidupan umat Islam, terutama dalam lingkungan keraton, di mana kebudayaan Hindu telah jauh tertanam. Dalam faktor eksternalnya, yaitu sistem pendidikan kolonial serta usaha ke arah westernisasi dan kristenisasi. Faktor yang bersifat eksternal ini yang disebabkan oleh politik penjajahan kolonial Belanda. Oke, mungkin ini akan menjadi pembahasan terakhir kita, yaitu mengenai perkembangan Muhammadiyah. Muhammadiyah berkembang di segala bidang. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia loh teman-teman. Nah, Muhammadiyah juga mengelola 1112 gedung TK SD, 883 gedung SMP SLTP, serta mengelola 22 universitas, 11 institut, 23 sekolah tinggi, dan 7 akademik. Banyak banget ya teman-teman di bidang pendidikan, tapi masih banyak lagi bidang-bidang lainnya. Yang kedua itu dalam bidang kesehatan. Muhammadiyah meningkatkan mutu pelayanan medik dan lembaga kesehatan di RSU, RS Bersalin, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga kesehatan, pengelolaan jaringan institut pelayanan kesehatan, dan yang terakhir meningkatkan penyuluhan. Nah, jika di bidang ekonomi, Muhammadiyah membuat gerakan ekonomi yaitu Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan atau yang disingkat dengan MEK. Dan hal tersebut memiliki 3 sasaran utama yaitu memajukan ekonomi persyarikatan, memperdaya ekonomi anggota, memajukan ekonomi masyarakat. Selanjutnya itu ada di dalam bidang sosial dan politik. Dalam bidang sosial, Muhammadiyah mengelola panti asuhan dan panti jompo. Kalau dalam bidang politiknya, dalam bidang politik ini selama Orde Baru menyalurkan aspirasi politiknya dalam Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat dengan PPPP. Dan yang kedua, setelah reformasi, mendirikan Partai Amanat Nasional atau yang disebut dengan PAN. Yang terakhir itu dalam bidang informasi. Muhammadiyah dalam bidang informasi menerbitkan majalah bulanan Suara Muhammadiyah, mengelola situs muhammadiyah.or.id, dan dalam lokalnya mereka menerbitkan berita lokal. Oke teman-teman, mungkin itu saja sejarah berdirinya Muhammadiyah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.